Hai rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Personal Channel Test. Di video kali ini, saya tidak akan memberikan tutorial, tapi ini lebih ke curhatan saya ya. Pas waktu itu, ijazah saya ditahan oleh perusahaan. Jadi, bagi rekan-rekan yang ingin bekerja, kemudian ijazahnya ditahan, rekan-rekan bisa mendengarkan curhatan saya selama ijazah saya ditahan oleh perusahaan. Oke, kita mulai saja ya. Jadi pengalaman ijazah saya ditahan itu pas waktu dulu mengikuti program MT atau Management Trainee di salah satu perusahaan distribusi besar. Kemudian saya mengikuti tes, mengapply, kemudian mengikuti seleksi, interview HR, kemudian focus group discussion, dan medical check up, semuanya lulus. Kemudian ada satu hal, pas waktu itu ada syarat untuk masuk ke perusahaan tersebut, ijazah saya harus dititipkan. Nah, saya tidak berpikir panjang, pas waktu itu main ambil saja, dan pas mengetahui perusahaannya seperti apa, itu saya tuh pengen resign ya. Nah, ini ya, apakah penahanan ijazah melanggar undang-undang? Pas waktu itu saya juga tidak belajar untuk ini ya. Jadi ternyata ijazah itu boleh ditahan perusahaan apabila ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, pas waktu itu saya sepakat perusahaan menitipkan atau harus menitipkan ijazah saya ke perusahaan dan saya deal, berarti itu tidak melanggar undang-undang. Kemudian yang kedua itu undang-undangnya ya berdasarkan surat edaran Kemenkar. Nah, di sini yang awalnya ya ternyata penahanan ijazah itu tidak melanggar undang-undang karena ada kesepakatan saya tuh pas waktu itu. Nah, kemudian kerjanya seperti apa? Pas waktu itu sangat berat sekali. Saya kira pas waktu itu untuk program MT nanti ditempatkan di bagian HR, karena kan pengalaman saya sebelumnya itu selama 1 sampai 2 tahun fresh graduate itu saya bekerja, kemudian 1-2 tahun itu jadi HR, kemudian ikutan program MT. Pas waktu itu saya punya basic marketing juga, skill marketing, karena saya juga dulu kuliah ngambil 2 ya, marketing sama HR, MSDM dan psikologi pas waktu itu. Kemudian saya lulus nih untuk yang program MT. Taunya pas waktu itu saya ditempatkan untuk di bagian salesnya. Waduh, itu cukup berat juga ya untuk sales dari HR. Pengalaman HR sangat berat karena dituntut target dan skill saya tuh tidak full skill di marketing. Jadi skill saya tuh di SDM, bagian SDM. Nah, kemudian saya tuh pengen resign pas 4 bulan ya, pas 4 bulan saya bekerja pengen resign, tapi saya nggak bisa karena ijazah saya ditahan. Kemudian klausulnya juga kalau misalkan saya resign harus mengganti uang selama kontrak saya habis, bukan kontrak sih. Jadi masa percobaan saya MDMT habis selama 2 tahun ya. Bukan kontrak sih namanya itu. Pas waktu itu ikatan dinas ya, ikatan dinas namanya pas waktu itu. Terus susah juga tuh, padahal saya tuh pas waktu resign saya udah cari-cari kerja dan keterima di perusahaan yang lebih baik lagi, tapi susah tuh. Nah, caranya gimana? Nanti saya akan berikan caranya biar ijazah kita balik tanpa harus bayar penalti ya, bayar penalti ke perusahaan. Oke, jadi dalam pengalaman saya, ketika rekan-rekan diminta ditahan ijazah, apalagi sekarang nyari kerja susah ya, nyari kerja, lowongan kerja juga jarang dibuka. Di perusahaan tempat saya bekerja juga sekarang
jarang sekali buka lowongan, hanya 1-2, dan yang resign juga turnovernya sekarang dikit banget gitu. Pasti ada perusahaan yang meminta ijazahnya ditahan. Nah, bagi rekan-rekan mungkin ini jadi pertimbangannya ya. Oke, saya akan bahas. Nah, pertimbangkan ini ya. Yang pertama, rekan-rekan pertimbangkan culture perusahaan. Jadi culture-nya itu seperti apa? Penuh dengan misalkan tanya saja ke security, jam kerjanya seperti apa, kemudian orang-orang di sini tuh kerja seperti apa sih Pak gitu. Kalau nggak ke OB, rekan-rekan nongkrong saja di warung, biasanya ada warung-warung ya tiap, apalagi pabrik atau distributor, di sini kerjanya seperti apa, orang-orangnya tuh kayak gimana gitu. Kalau misalkan rekan-rekan dari sisi jam kerja, kemudian target, orang-orangnya itu toksik, ya rekan-rekan mending gak diambil saja ya. Nah pas waktu itu saya tidak berpikir seperti ini, ternyata ya di kantor lingkungan saya kerja itu ternyata toksik berat. Customer saya juga banyak yang disabotase sama sales lain gitu ya pas waktu kerja di perusahaan ini. Saya tidak akan beritahu untuk perusahaannya. Kemudian beban kerjanya yang menurut rekan-rekan terlalu berat. Misal kayak rekan-rekan itu di accounting, kemudian masuk ke MT program sales untuk sales dan lolos misalkan. Aduh rekan-rekan, bebannya itu terlalu tinggi misalkan kalau misalkan passionnya tidak di sana. Lebih baik di skip saja, nyari yang sesuai dengan beban kerja. Dan yang ketiga gaji ya. Beban kerja dan gaji itu saling ya apa ya, saling kejar-kejaran lah kayak gitu. Kalau misalnya beban kerjanya gede, biasanya gajinya juga mengikuti gede gitu, tapi enggak juga sih ya. Nah pas waktu itu gajinya gede ya, pas waktu saya ambil karena gaji gede di program MT, ya udah saya ambil saja tuh, dan gajinya lumayan. Tapi karena culture dan beban kerja tidak diperhatikan, karena ngejar gaji ya stres tuh kerjanya. Kemudian jenjang karir, kalau misalkan program MT itu jenjang karirnya bagus. Pas waktu saya gaji ke jenjang karirnya tuh bagus untuk menjadi supervisor pas waktu setelah beres program MT-nya. Kemudian prospek perusahaan, rekan-rekan harus tahu perusahaan 5 tahun ke depan, 4 tahun ke depan, atau 10 tahun ke depan seperti apa, apakah bisa survive atau enggak gitu. Ini yang harus rekan-rekan pertimbangkan ya. Kemudian ketika rekan-rekan setuju nih, ketika setuju rekan-rekan ijazah rekan-rekan dititipkan di perusahaan, rekan-rekan harus baca pahami isi perjanjian kerja. Apakah di sana tertera mengenai ijazah penahanan ijazah seperti itu ya. Di perjanjian kerjanya PKWTT biasanya ya, atau PKWT, dan PKWT itu tergantung ya. Kemudian yang kedua, tanyakan mengapa perusahaan melakukan penahanan ijazah, tanya alasannya kenapa. Kemudian yang ketiga, minta bukti serah terimanya. Jadi seperti inilah yang harus rekan-rekan perhatikan ketika rekan-rekan ijazah rekan-rekan dititipkan, seperti itu. Nah kemudian jika rekan-rekan sudah tidak sanggup kerja gitu ya, bagaimana caranya biar resign cepat? Yang pertama, buat kinerja rekan-rekan menjadi jelek. Contohnya target saja tidak, pokoknya lakukan kesalahan yang fatal tapi tidak merugikan siapapun. Contoh misalkan kalau salah input database itu, kalau pas saya dulu itu target saya tidak tercapai, kemudian banyak izinnya. Jadi karena itu performance saya jelek dan saya dikeluarkan di bulan kelima. Jadi setelah saya tidak kuat kerja di 4 bulan, bulan kelimanya saya melakukan perform yang jelek gitu ya. Di SP1, SP2, SP3 ya udah si kontraknya tidak dilanjutkan, si program MT-nya, dan ijazah saya dikembalikan. Itu sih pengalaman saya sih. Jadi buat rekan-rekan yang nanti ditahan ijazah, mungkin ada gambaran ya dari saya biar tidak
menyesal ya, seperti itu. Oke, mungkin cukup. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan komen saja di kolom komentar ya. Nanti saya akan jawab kalau ada pertanyaan mengenai penahanan ijazah ini. Seperti itu. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.